Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Maulana Malik. UKM Palangkaraya naik kelas bisa. Alhamdulillah, beberapa hari ini teman-teman akan bertanya-tanya ya, kenapa sekarang tampilan editing YouTube kami sudah lebih baik. Alhamdulillah, sekarang kami dibantu oleh tim studio dari Space Studio ya. Ownernya adalah Mas Ari Setio. Ya kawan-kawan, zaman dulu kita bermain game itu sendiri. Teman-teman yang tahun 80-an tahu kan kalau bermain game adalah main game Mario Bros itu terkenal sekali. Terus Fire Factor, segala apa itu yang bertarung sendiri-sendiri seperti itu ya. Tapi di zaman sekarang, permainan anak-anak itu seperti Ponji, Point Blank, dan sesuatu yang berkolaborasi. Kawan-kawan, apa perbedaannya? Kolaborasi itu lebih asik, yang pasti. Terus yang kedua, kemajuannya akan jauh lebih besar. Itulah teman-teman, kenapa Greenery berkolaborasi dengan Space Studio untuk menciptakan konten yang lebih baik dan bermanfaat nanti untuk teman-teman ke depan. Kita mau scale up. Tujuan kita belajar ini adalah untuk kita scale up. Kami memberikan konten untuk kami mempercepat kami belajar, kami berbagi dan kami belajar. Scale up bisa dilakukan sendiri ataupun bersama-sama. Yang mana lebih cepat. Sekarang teman-teman, banyak pengusaha-pengusaha besar itu mereka memiliki lingkungan yang tepat. Misalkan para pedagang di pasar, misalkan mereka punya perkumpulan pedagang pasar. Akhirnya saling sering informasi seperti itu ya teman-teman ya. Atau komunitas yang lainnya. Nah, salah satu komunitas yang saya ikuti adalah komunitas pengusaha muslim. Saya tidak sedang mengajak untuk mengikuti komunitas saya ya, cuma saya ingin berbagi. Banyak lagi komunitas-komunitas yang lain. Tapi intinya adalah, sebuah komunitas itu adalah sebuah tempat yang orang memiliki interest yang sama, atau kepentingan, atau tujuan yang sama. Seperti itu ya teman-teman. Temukan komunitas yang sesuai dengan value perusahaan kita, atau sesuai dengan cita-cita kita, agar kita di sana bisa saling menguatkan dan saling mendukung dan juga saling berbagi strategi. Seperti itu ya teman-teman. Jangan lupa ngulik data di sekitar kita, komunitas-komunitas apa aja yang ada. Ikutin dan seleksi, pilih karena waktu kita terbatas, kita bisa ngikutin yang paling prioritas dulu. Kita mau belajar misalkan tentang penjualan, komunitas penjualan seperti itu. Atau kalau misalnya kita nggak bisa mengikuti komunitas secara offline, kita bisa mengikuti komunitas secara online, seperti itu. Nah, sekarang, bagaimana cara kita untuk menentukan komunitas yang tepat untuk kita? Salah satu tips dari kami, Greenery, adalah kita harus mengenali diri kita dulu. Ketika kita mengenali diri kita, maka kita harus tentukan tujuan kita. Setelah itu, kita ngulik data. Di sekitar kita itu ada komunitas apa saja. Bisa kita komunitas offline atau komunitas online. Setelah itu kita cocokkan yang mana yang lebih dulu perlu kita ikutin. Kenapa seperti itu teman-teman? Karena tidak semua komunitas bisa kita ikutin. Karena keterbatasan waktu kita atau kita perbedaan tujuan. Seperti itu ya teman-teman. Jadi dengan kita menyamakan tujuan, visi, dan kita bergabung bersama orang-orang setujuan, maka itu akan mempermudah kita untuk saling berkolaborasi. Mencari komunitas yang tepat untuk diri kita. Sekarang bagaimana cara untuk masuk ke sebuah komunitas? Yang pertama adalah kita harus memenuhi syarat keanggotaan sebuah komunitas. Kalau kita misalkan ingin masuk komunitas, ada beberapa cara masuk komunitas. Salah satunya memenuhi syaratnya atau kita mengikuti pelatihan yang diadakan oleh komunitas tersebut. Karena itu adalah pintu masuknya. Mungkin kita akan mengeluarkan uang untuk pelatihan untuk mendapatkan ilmunya. Tapi yang lebih mahal itu ternyata teman-teman adalah komunitasnya. Di dalam komunitas itu kita akan belajar dengan ilmu yang bertumbuh. Kalau sebuah pelatihan yang ada komunitasnya itu, maka kita akan dimasukkan ke sebuah grup. Di grup itu mungkin nanti akan ada diskusi lagi. Nah, di diskusi itu kita akan mendapatkan ilmu yang terus bertumbuh. Kebanyakan teman-teman di dalam komunitas itu, ilmu yang kita dapat itu adalah ilmu yang terbaru. Misalkan ada komunitas desain. Jadi, di sana akan informasikan tentang desain-desain terbaru, terus saling berkolaborasi, memperlihatkan ini desain yang sedang tren atau yang sedang dicari seperti itu. Salah satu contohnya seperti itu ya teman-teman ya. Komunitas adalah
tempat kita belajar dan berdiskusi yang memiliki satu visi dengan tujuan yang sama. Demikian teman-teman, sharing singkat kita tentang komunitas dan fungsinya untuk scale up bisnis kita. Semoga bermanfaat. UKM paling keren kelas bisa